Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang NIP, pejuang CPNS. Ketemu lagi di channel Cahyo HCC. Pada kesempatan kali ini, video ini kita akan mengupas tuntas tentang soal-soal SKB CPNS Kesehatan untuk perawat, bidan, dokter, dan juga tenaga kesehatan yang lain. Soal-soal yang kita bahas kali ini adalah tentang narkotika, tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika. Langsung saja kita mulai videonya. Sukses selalu, tetap semangat, dan semoga lulus CPNS tahun ini. Amin. Bagi teman-teman pejuang NIP, pejuang CPNS yang sedang mempersiapkan CPNS ujian SKB, jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang, terus bisa berbagi informasi ke teman-teman dengan klik subscribe dan juga like, share videonya agar banyak bermanfaat buat orang lain. Terima kasih, selamat belajar, semoga lolos di CPNS tahun ini. Soal pertama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi atas beberapa golongan, yaitu A. Golongan 1, B. Golongan 1 dan 2, C. Golongan 1, 2, dan 3, D. Golongan 1, 2, 3, dan 4, dan yang terakhir E. Golongan 1, 2, 3, 4, dan golongan 5. Silakan teman-teman untuk dicoba dijawab. Untuk materi pembahasannya pasti dari nomor 35 Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika. Ya, langsung kita bahas saja teman-teman. Ya, bagaimana teman-teman jawab apa tadi? Benarkah jawabannya? Samakah dengan pembahasan kita? Ya, jawabannya adalah C. Kenapa C? Teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Tepatnya ada di pasal 6 bab 3 tentang ruang lingkup, pasal 6. Di undang-undang tersebut tertera penggolongan narkotika. Jadi terdapat beberapa golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Jadi yang sesuai dengan kunci jawaban di atas adalah C, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Soal nomor 2. Berikut ini adalah tujuan dibuatnya undang-undang tentang narkotika adalah kecuali A. Menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Mencegah, menyelamatkan, dan melindungi bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. C. Mencegah penggunaan narkoba untuk bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. D. Memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dan E. Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Ya, teman-teman silahkan jawab. Sudah menemukan jawabannya? Ya, langsung saja kita bahas untuk jawaban soal ini.
Bagaimana jawaban teman-teman? Ya, mari kita bahas. Jawabannya adalah C. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu pada pasal 4 dijelaskan bahwa Undang-Undang tentang narkotika bertujuan untuk 1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. 3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan 4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Ya, tentunya undang-undang ini dibuat untuk berbagai kepentingan. Karena di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba itu sangat tinggi angkanya, jadi undang-undang ini memang harus ada untuk menjaga generasi muda kita. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Golongan narkotika yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah A. Golongan 1, B. Golongan 1 dan 2, C. Golongan 1 dan 3, D. Golongan 1, 2, dan 3, E. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan teman-teman mencoba jawab. Kalau teman-teman pernah baca di Undang-Undang Narkotika, mungkin ini sangat jadi perhatian karena bagi teman-teman dan kita semua di tenaga kesehatan, kita harus tahu tentang golongan mana yang nggak boleh kita pakai untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Oke, kita langsung saja jawab. Ya, langsung kita bahas saja. Jadi untuk pembahasan jawaban soal tadi jawabannya adalah A, golongan 1. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Di pasal 8 dijelaskan narkotika golongan 1. Oke, jelas narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu kita harus tahu juga nanti narkotika golongan 1 itu apa saja. Nah, untuk penjelasan tentang penggolongan narkotika, perubahan penggolongan narkotika, nanti akan dijelaskan juga ada Permenkesnya. Silakan nanti teman-teman bisa buka di Permenkes yang mengatur tentang penggolongan narkotika. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Ya, sebelum membahas soal nomor 4, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Oke, terima kasih. Lanjut ke soal pembahasan. Soal nomor 4. Petidin atau meperidin hidroklorida adalah anti nyeri yang termasuk dalam narkotika golongan. Nah, jadi pertanyaannya adalah obat ini termasuk dalam golongan narkotika yang keberapa? Tadi sebelumnya kan teman-teman udah tahu golongan narkotika ada 1, 2, dan 3. Nah, obat ini ada di golongan berapa? Ya, silakan teman-teman jawab. A golongan 1, B golongan 2, C golongan 3, D golongan 2 dan 3. Silakan dijawab. Untuk jawaban soal di atas, soal sebelumnya, petidin itu ada di golongan 2. Jadi jawabannya adalah B. Teman-teman bisa lihat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika. Jadi Permenkes ini Permenkes baru tahun lalu, di mana ada perubahan penggolongan narkotika. Untuk petidin itu ada di golongan kedua. Jadi jawabannya adalah B. Pastinya teman-teman juga penasaran dong, obat lain juga ada di golongan berapa yang sering kita pakai, morfin, dan lain-lain. Silahkan dicek di Permenkes tersebut. Soal berikutnya nomor 5. Yang tidak termasuk narkotika golongan 1 adalah, jadi teman-teman harus ya minimal menghafal beberapa narkotika yang familiar sering kita dengar. Jadi biar belajarnya nggak terlalu banyak, tapi kita juga bisa fokus belajar. Ya, yang tidak termasuk narkotika golongan 1 adalah A. Opium, B. Kokain, C. Ganja, D. Benzetidin, E. Heroin. Ya, teman-teman silahkan jawab. Pastinya untuk materi ini ada di Permenkes nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika. Ya, teman-teman silahkan jawab dan langsung kita bahas saja. Langsung saja kita bahas. Untuk pembahasannya jawabannya adalah D. Benzetidin. Kenapa? Karena obat ini termasuk di narkotika golongan 2. Teman-teman bisa cek di Permenkes nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika. Di sana dijelaskan benzetidin ada di golongan kedua, ada di urutan ke-9. Nanti setelah ini teman-teman bisa cek. Untuk option yang lain itu ada di golongan 1. Teman-teman juga bisa cek juga. Ya, langsung saja kita bahas, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 6. Kodein termasuk dalam narkotika golongan A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, atau D. Tidak tergolong narkotika. Mungkin kita nggak asing kata obat kodein, karena sering kita temukan di beberapa merek dagang obat ada kandungan kodein. Sebenarnya soal ini kita bisa analisa karena ada pilihan yang jelas tidak mungkin. Ya, pilihan yang mana? Ya, pilihan yang A. Karena di soal sebelumnya sudah kita bahas, masih ingat kan? Bahwa narkotika golongan 1 itu dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Sementara kodein sering kita dengar, sering kita mungkin pernah melihat, pegang, bahwa dia termasuk obat yang beredar di pelayanan kesehatan. Ya, jawabannya untuk soal ini silakan teman-teman jawab. Ya, pembahasannya, kunci jawabannya juga ada di Permenkes nomor 44 tahun 2019. Jawabannya adalah C, yang ketiga. Jadi kodein termasuk golongan yang ketiga. Oke, next ke soal berikutnya. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Kodein termasuk dalam narkotika golongan. Ya, kodein sering kita dengar ya di beberapa merek obat ada kandungan kodein. Dan dia ada di golongan berapa? A, 1, B, 2, C, 3, D, tidak tergolong narkotika. Untuk option A, B, C, D sebenarnya kita sudah bisa pilih-pilih ya. Karena untuk option A, golongan 1 itu pasti jelas salah. Karena di soal sebelumnya tadi kita sudah bahas bahwa golongan 1 itu dilarang untuk dipakai di pelayanan kesehatan. Jadi ada 2 kemungkinan, atau 3 malah, A, B, aduh,
Soal berikutnya, nomor 7. Morfin adalah obat yang digunakan pada analgetik untuk mengatasi nyeri sedang hingga nyeri berat, seperti pada kasus kanker atau serangan jantung. Morfin tidak boleh diminum tanpa resep dokter, karena merupakan jenis narkotika. Ya, morfin itu narkotika golongan berapa? A. 1, B. golongan 2, C. golongan 3, dan D. golongan 4. Silakan teman-teman jawab. Morfin yang sering kita lihat di layanan kesehatan, di tempat kita kerja, masuk di golongan narkotika golongan ke? Ya, jawabannya jadi Permenkes nomor 44 tahun 2019. Kalau morfin itu merupakan narkotika golongan ke 2. Ya, golongan 1 nggak mungkin karena memang golongan 1 tidak dipakai untuk pelayanan kesehatan. Golongan 4 tidak ada karena golongannya cuma terdiri dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Jadi hanya ada 2 pilihan, golongan 2 dan golongan 3. Untuk soal ini morfin ada di golongan ke-2. Ya, lanjut ke soal nomor 8. Lembaga yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan narkotika adalah, ya, jadi ada lembaga-lembaga yang memang secara hukum sah bisa memperoleh, menanam, menyimpan narkotika. Ya, pilihannya adalah A. Kepolisian, B. Pendidikan dan pelatihan, C. Kejaksaan, D. Kebidanan. Ya, dari option ini memang ada lembaga yang secara hukum diatur untuk bisa memperoleh, menanam, menyimpan narkotika. Pastinya diawasi oleh hukum yang sangat ketat, diawasi oleh lembaga-lembaga lain yang berwenang. Ya, untuk soal nomor 8 silakan dijawab. Ya, baiklah, langsung kita bahas saja jawabannya dari soal ini. Ya, untuk pembahasan soal adalah jawabannya adalah B, lembaga pendidikan dan pelatihan. Hal itu dijelaskan di Undang-Undang tentang Narkotika di pasal 13 ayat 1. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin menteri. Tentunya lembaganya ini dalam pengawasan yang sangat ketat karena berkaitan dengan menanam, menyimpan, menggunakan, bahkan menggunakan narkotika dan harus mendapat izin dari menteri. Oke, next ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah atas izin A. Presiden, B. Menteri, C. DPR, D. Dinas Kesehatan, atau E. Kepolisian. Ya, silakan teman-teman jawab. Sudah dapat jawabannya. Jadi soal-soal yang dikupas di video ini memang berkaitan dengan Undang-Undang Narkotika dan juga tentang Permenkes perubahan penggolongan narkotika. Ya, jawabannya langsung kita bahas saja. Ya, untuk pembahasan jawabannya adalah B. Menteri. Hal itu sesuai dengan
penjelasan yang ada di Undang-Undang Narkotika, yaitu di pasal 39, yaitu ayat 2, yang berbunyi, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Jadi pasal satunya itu tentang izin untuk penyaluran penyimpanan narkotika. Jadi izinnya dikeluarkan oleh Menteri. Jadi jawabannya adalah B. Ya, soal nomor 10, soal terakhir untuk pembahasan kali ini. Industri farmasi hanya dapat menyalurkan narkotika kecuali kepada. Jadi industri farmasi ini boleh menyalurkan narkotika kepada beberapa tempat, tapi kecuali ya, yang mana yang nggak boleh disalurkan oleh industri farmasi tersebut. A. Pedagang besar farmasi tertentu. B. Apotek. C. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu. D. Lembaga ilmu pengetahuan. Dan E. Rumah sakit. Nah, silakan teman-teman jawab. Sudah ketemu? Oke, langsung kita bahas saja. Ya, untuk pembahasan jawaban yaitu lembaga ilmu pengetahuan. Kenapa tidak termasuk? Karena nanti ada bagian yang lain yang boleh menyalurkan ke lembaga ilmu pengetahuan tersebut. Jadi di pasal 40, industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada A. Pedagang besar farmasi tertentu. B. Apotek. C. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu. D. Rumah sakit. Jadi untuk lembaga ilmu pengetahuan nanti ada penyalurnya tersendiri, bukan dari industri farmasi tertentu. Ya teman-teman, demikianlah pembahasan soal kali ini yang sangat seru mengenai narkotika dan perubahan penggolongan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Narkotika dan Permenkes tentang perubahan penggolongan narkotika. Jangan lupa bantu dukung channel ini untuk terus berkembang dengan subscribe, like, dan share. Semoga lolos di CPNS tahun ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.